Siska, saya sekarang di Dr. Sutomo, seperti yang sudah dijelaskan oleh Alvin. Saya akan menjelaskan surgical aspect in pediatric abdominal pain. Saya akan berusaha sepraktis dan seringkas mungkin. Dan terima kasih karena Dr. Andi Dharma sudah menjelaskan pain, basic pain-nya dengan sangat baik. Jadi saya rasa saya nanti nggak perlu terlalu banyak mengulang di sini ya. Key points. Dok katanya key points, kok banyak banget. Iya, karena kalau ngomong abdominal pain ini, waduh, kayak nggak pernah selesai gitu ya. Dan dalam waktu 30 menit, saya disuruh milih yang kira-kira penting-penting aja. Jadi, jangan berpikir bahwa, oh abdominal pain kalau di pasien bedah anak itu penyebabnya hanya ini gitu. Jangan. Tapi saya hanya akan memberikan yang by epidemiologi paling banyak, sehingga memudahkan sejawat-sejawat sekalian untuk bisa berpikir secara lebih sistematis, tapi tanpa terlalu mengkotak-kotakkan gitu ya. Sekarang, apa sih yang bikin susah? Satu, mungkin yang nganter ibunya, tapi di Indonesia yang ngemong gitu, itu bukan ibunya biasanya. Nanti ada babysitter-nya, ada neneknya, nanti yang mengantar ke dokter, ibunya. Jadi kadang-kadang ibunya tidak tahu pasti anak ini nyerinya seperti apa, gitu ya. Kemudian anak-anak secara umum memiliki kesulitan untuk mendeskripsikan apa sih yang mereka rasakan, gitu. Dan seringkali mereka auto nangis gitu. Mereka masuk aja mungkin udah nangis gitu ya, duduk sedikit sudah nangis. Dan itu juga disebabkan karena mereka nggak tahu, itu kadang-kadang pain atau distress. Jadi penyebab mereka nangis ini mau pain, mau distress ini dalam artian takut, lapar, ngompol, mereka bete, mereka basah, mereka juga akan nangis. Jadi itu yang bikin ini susah. Oke, kemudian dalam masalah pemeriksaan, first thing first, ibunya harus nyaman, pasiennya harus nyaman. Pencahayaan baik, jangan fokus sama anaknya. Karena anaknya pasti cranky sudah kalau kamu sudah fokus sama anaknya duluan. Kemudian cari yang paling mengenal anak ini paling baik. Kemudian lakukan anamnesis dengan baik. Nah, anamnesis dengan baik ini hanya bisa didapat kalau kalian benar-benar mengerti dan paham penyakitnya ini apa. Maksudnya perjalanan penyakit, tiap penyakit, kemudian dari A sampai Z apa, baru kalian bisa melakukan anamnesis dengan baik. Maka dari itu memang harus banyak-banyak baca. Kemudian periksa dengan lengkap dari atas sampai bawah. Kemudian kalau dia nyeri, cek dari daerah yang tidak nyeri terlebih dahulu. Saya rasa itu sudah pada tahu ya. It is okay not to be sure after one examination. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena periksa anak itu sulit. Dan menurut saya kadang-kadang nggak bisa kita sekali meriksa. Kalau ada pasien gitu ya dengan curiga apendisitis akut, kadang dicek sekali nggak sakit. Dicek lagi sakit. Dicek lagi nggak sakit. Jadi gimana? Periksa lagi, cek raut wajahnya, kemudian sabar, pasti nanti ketahuan. Kemudian tips dan trik yang terakhir adalah anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang baik, itu kamu pasti sudah bisa mengerucutkan diagnosis dan diferensial diagnosis dengan lebih baik, sehingga kamu bisa memilih pilihan imaging apa yang lebih baik untuk membantu diagnosismu. Gitu. Ini tadi sudah dijelaskan, jadi kalau saya, tool yang saya rasa paling bermanfaat dalam diagnosis nyeri adalah usia dan epidemiologi usia. Itu membantu saya untuk berpikir lebih sistematis. Dan saya berharap sejawat yang hadir di sini nanti oke, jadi sudah nggak sebingung itu kalau kira-kira sudah ada perkiraan sesuai dengan usia apa aja yang mungkin. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Andi, kemungkinan ada banyak macam tools untuk pain assessment gitu ya. Ini ada visual analog scale dari wajahnya. Kemudian kalau anak yang lebih besar, kemudian ada FLACC scale gitu ya. Nggak usah khawatir, nanti bisa dikasih ke kalian slide-nya. Kemudian, nah, yang paling repot ini neonatus gitu. Kayak mana kita ngecek neonat
ini nyeri atau enggak. Jadi kalau menurut scale ini ada neonatal infant pain scale. Nah, ini kita bisa cek variabel-variabel apa yang kira-kira positif untuk memperkirakan nyerinya. Kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Dr. Andi Dharma, nyeri ini sangat subjektif, tidak ada yang benar-benar benar dan tidak ada yang benar-benar salah. Yang pasti kalau misalnya anak itu bilang nyeri, kita benar-benar harus mempertimbangkan bahwa dia ini memang nyeri. Jadi nggak boleh kita sebagai dokter berpikir, enggak kok kayaknya nggak senyeri itu, gitu. Itu nggak boleh. Terus pertanyaannya, kalau misalnya pasien tersedasi atau pasien neonate, apakah nyeri perutnya akan kelihatan? Apakah kita akan bisa mengakses nyerinya? Ternyata kalau pada pasien neonate, meskipun dia nggak bisa ngomong dan dia tampaknya nggak nyeri dan dia hanya letargis, lemas gitu aja. Kalau kita pegang perutnya dan memang perutnya sedang nyeri, itu pasti ada refleks tubuh yang dia keluarkan. Biasanya rata-rata mengangkat kaki. Begitu pula dengan pasien-pasien yang tersedasi. Gitu. Maka dari itu, harus percaya diri, kalau memang dia nyeri, kalian pasti akan bisa melihat sesuatu dari pemeriksaan fisik yang kalian lakukan. Ini tadi sudah dijelaskan sama Dr. Andi Dharma ya, visceral, parietal, atau revert pain. Kalau saya mungkin hanya menambahkan kolik. Kalau kolik itu nyerinya terjadi karena gerakan nyeri yang didapatkan pada organ-organ berongga karena adanya gerakan peristaltik. Nah, kalau memang dia obstruksi, kolik ini akan terjadi karena dia akan berusaha melepaskan jeratan. Sementara kalau continuous, biasanya lebih ke arah inflamasi luas atau iskemi. Kemudian kalau berhubungan dengan acute abdomen di pada anak yang emergensi, jelas ada 3 penyebab utama pasien harus kita lakukan tindakan segera atau situ, yaitu yang pertama obstruksi total. Yang kedua peritonitis, tapi hati-hati nggak semua peritonitis harus dioperasi. Ya, nanti akan dijelaskan kemudian. Dan yang ketiga strangulasi atau iskemia. Kalau saya nggak salah nih, saya udah minta tolong sama Alvin untuk membagi algoritma kecil yang saya dapatkan di up to date. Ya. Ini sebenarnya dibilang ini banget juga enggak, tapi saya rasa kalau misalnya dalam setting bekerja dan kalian bingung, saya rasa ini bisa membantu. Mungkin bisa dibuka kali ya. Ini, sorry. Jadi kalau misalnya di ini sih saya bukanya di iPad ya. Saya berharap kalian bisa lihat di situ. Coba saya lihat, saya bisa buka PDF-nya enggak? Silakan dok. Tadi kami sudah bagi juga loh dok untuk PDF-nya. Okay. Emergency evaluation in abdominal pain in post-menarchal call. Okay. Mungkin yang dibuka dulu yang in males and premenarchal females ya. Oke, kalau gitu saya nggak usah buka ini ya. Soalnya kayaknya, ntar saya coba dulu. Oke. Bisa lihat ya? Di zoom in, iya bisa dokter. Kalau ini saya rasa mudah ya. Kalau misalnya laki-laki atau premenarchal female. Satu trauma enggak. Kalau trauma sudah dia ke golongan trauma sendiri langsung. Kalau dia trauma kamu tentukan. Mungkin saya tambahin di sini nggak ada hemodinamik stabil atau tidak. Hemodinamik stabil atau tidak itu yang kamu perlu tahu. Yang kedua, ada trauma yang lain atau tidak. Kemudian, seperti yang ditulis itu, kira-kira ada peritonitis nggak karena perforasi organ atau ada perdarahan masif. Nah, itu yang penting-penting ya. Kemudian kalau nggak ada, kamu bisa lihat, sudah ada riwayat operasi belum? Penyebab utama
pasien mengeluh nyeri perut, kalau dia ada riwayat operasi adalah adesi atau perlekatan usus pasca operasi. Jadi adesi post operasi ini sebenarnya, adesi itu sebenarnya adalah suatu proses normal penyembuhan. Tapi saat dia berlebihan, dia akan bisa membuat ususnya itu gerakan peristaltiknya tidak baik karena terfiksir sehingga menyebabkan obstruksi. Operasi apa yang bisa menyebabkan adesi? Segala macam operasi bisa. Sesar bisa, operasi pasca trauma bisa, operasi apendisitis bisa, operasi intussusepsi bisa. Pada dasarnya adesi pasca operasi akan meningkat jika operasinya adalah operasi kotor, banyak nanah atau banyak darah. Kemudian handling jaringan yang kurang baik juga meningkatkan resiko adesi pasca operasi. History of prior intra-abdominal surgery. Kalau iya dan ada obstruksi, kita harus berpikir ada adesi. Tapi kalau misalnya dia tidak ada riwayat kalau kecil, pikirkan mungkin ada volvulus atau penyakit lain pada usia yang lebih besar. Untuk ini saya punya mind mapping yang mungkin lebih cocok ya di Indonesia. Kemudian kalau tidak ada, di aku tulisannya kurang jelas ya, Vin? Jelas kok, dokter. Oke. Kemudian kembali lagi, ini hanya sebagai tool supaya membantu kalian memilah gitu. Tapi kalau dibilang saya cocok nggak sama ini, sebenarnya sih nggak terlalu. Tapi semoga ini bisa juga dijadikan referensi lain dalam menentukan kira-kira ini arahnya kemana. Gitu. Saya nggak bahas sampai selesai ya, karena ini ada 2 dan ini panjang banget. Saya lanjut ke presentasinya. Oke. Nah, ini kalau saya sederhanakan kira-kira seperti ini. Kalau dia neonate, penyebab utama obstruksi antara atresia, volvulus, atau necrotizing enterocolitis. Penyebab perforasi bisa necrotizing enterocolitis atau spontaneous perforation. Itu banyak banget. Jadi kita di sini bicara masalah tingkat keseringan ya. Bukan berarti tidak ada penyebab lain, cuman hanya yang sering-sering aja yang saya masukkan di sini. Nah, tapi kalau memang dia atresia dan dia hanya obstruksi aja, misalnya atresia duodenum, atresia jejunal-ileal, biasanya dia tidak akan gejala yang prominent biasanya bukan nyeri, tapi hanya distensi dan muntah. Maka dari itu, 3 ini saya taruh di posisi yang lebih ke atas. Kemudian untuk usia 2 bulan sampai 2 tahun, peak-nya itu memang intussusepsi. Kemudian incarcerated hernia, kemudian complicated Hirschsprung. Kenapa kok complicated Hirschsprung? Iya, karena tidak semua Hirschsprung datang dengan nyeri perut. Biasanya anaknya malah santai kalau dia sudah lebih besar. Ya. Kemudian kalau usia lebih besar lagi, anak-anak appendicitis, kemudian primary bacterial peritonitis, bisa pada nephrotic syndrome, bisa pada abdominal TB. Kemudian kembali lagi, tanyakan ada riwayat post operasi atau enggak, karena itu juga masih mungkin terjadi. Pada usia yang lebih besar, biasanya appendicitis nomor 1. Kemudian adesi dan lain-lain. Mungkin enggak penyebab-penyebab lain, dok. Tumor, hernia interna. Mungkin, cuman kembali lagi saya jelaskan, ini saya bahas hanya yang paling sering. Nah, spesialnya memang pada pasien-pasien post-menarche. Ya. Tanyakan dia sudah menstruasi atau belum. Apakah dia aktif secara seksual atau enggak. Karena masih ada kemungkinan terjadi ovarian torsion, kemudian PID atau pelvic inflammatory disease, kemudian KET, kemudian masih bisa juga sama adesi atau appendicitis ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kalau pasien datang secara umum, kalau misalnya dia datang ke kalian, lihat dulu neonatus atau bukan.
kalau dia neonatus kongenital atau bukan. Nah, kalau kongenital biasanya ini, atresia dari upper sampai lower. Ya. Atau volvulus, anaknya letargis, lemes, bisa ada NGT atau OGT keluar darah. Untuk volvulus midgut, khusus pada anak-anak, biasanya rata-rata perutnya flat. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian juga bisa ada BAB yang berdarah. Nah, diagnosis yang juga sangat banyak pada anak-anak adalah necrotizing enterocolitis. Ya, kalau misalnya ibarat kata orang tuh ini banyaknya seandaya gitu. Dan seringkali kadang-kadang jadi, aduh udahlah tak nekin aja soalnya perutnya nggak enak gitu ya. Yang paling penting dari neck adalah history taking, dan history taking. Kemudian baru diikuti dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian kalau yang seru nih, inguinal hernia kemarin yang ditanya sama si Kevin. Kenapa kok dia menyebabkan nyeri? Kalau menyebabkan nyeri, nyerinya di mana gitu ya? Pertanyaan dari Dr. Kevin. Kalau di atas kalau di atas usia neonatal period, congenital cause masih mungkin, tapi biasanya itu agak jarang. Misalnya congenital band karena persistence omphalomesenteric remnant. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian volvulus, tapi karena penyebab yang lain, bukan karena malrotasi. Atau intestinal duplikasi, jadi ususnya doubling. Jadi dalam satu lumen, dalam satu tabung itu biasanya tersekat 2. Satu bisa menyebabkan obstruksi atau bentuknya seringkali kadang-kadang kista. Ini adalah midgut volvulus. Volvulus pada dasarnya adalah puntiran usus yang juga disertai dengan mesenterium yang memperdarahi dia. Apakah malrotasi ini satu-satunya penyebab? Tidak. Jadi malrotasi adalah gangguan fiksasi dan rotasi usus yang menyebabkan dia rentan untuk terjadi puntiran. Kenapa rentan? Karena kalau malrotasi, dia biasanya mesenteriumnya pendek. Kamu kalau lihat gambar A, mesenteriumnya pendek. Seandainya gambar A ini malrotasi dan gambar E ini normal, kamu bisa bayangin, kalau yang posisi E, midgut mulai jejunum sampai ke sini lebih sulit untuk terjadi perdarahan dia lebih luas, gitu ya. Penyebabnya tidak hanya malrotasi. Kalau dia terfiksir karena salah satu kelainan, misalnya ada tumor yang membuat dia sedikit jatuh ke bawah. Jadi saat peristaltik, dia tetap berusaha bergerak normal, tapi malah terpuntir, itu bisa juga. Kemudian kalau ada band, itu juga bisa. Kenapa kemudian kalau misalnya midgut volvulus tidak kembung? Karena midgut volvulus ini hanya terjadi pada malrotasi seperti yang saya jelaskan tadi, dan kalau midgut itu mulai dari jejunum sampai ke ileum terminal atau ileum bagian akhir. Jadi segini terpuntir sehingga yang bebas hanya sampai ke duodenum saja. Gitu ya. Ini kira-kira yang bisa menjelaskan. Kalau anatomi normal, ligamentum traits yang merupakan awal mula dari jejunum itu ada di sebelah kiri vertebra. Sebelah kiri vertebra dari sisi pasien ya. Dan secum ada di kanan bawah. Ya. Tapi kalau memang dia ini malrotasi, umumnya secum tidak berada di kanan bawah dimanapun letaknya karena masih banyak variasinya, dan traits biasanya, atau ini kalau kamu lihat jejunumnya kan ada di sini ya, traitsnya ada di sebelah kanan dari vertebra. Sehingga kalau posisinya begini, tentu mudah terjadi puntiran. Nah, kalau kalian sudah lihat diagram ini, pasti kalian mengerti, oke, kalau misalnya ini obstruksinya kenapa kok hanya setinggi duodenum? Tentu, karena muternya dia di sini. Pada level ini dia berputar, sehingga udara hanya bisa terisi sampai ke duodenum.
Gejalanya tidak harus selalu neonatus, tapi biasanya akan anak yang baik dan dari anak yang tiba-tiba minum baik, KU baik, kemudian tiba-tiba menjadi buruk, NGT hijau, atau bisa juga NGT berdarah kalau memang dia sudah sangat iskemi. Abdomennya flat, gitu ya. Kadang-kadang tidak ada BAB atau bisa juga menyebabkan BAB yang berdarah. Dari X-ray tampak gasless, karena biasanya kadang-kadang tidak langsung gasless juga bisa. Awal di foto dia masih banyak udara, di foto kedua habis. Nah itu khas juga. Karena udaranya sudah terserap karena dia sudah habis terpuntir. Ini disebut gasless, sementara yang kecil-kecil ini disebut scattered air. Ya. Sementara kalau dari barium follow through, yang kelihatan adalah cork wheel sign. Jadi seperti puntiran. Kelihatan ya. Dari ultrasound biasanya apa? Kalau dari ultrasound biasanya dilihat posisi antara vena dan arteri mesenterika superior yang terbalik. Terapinya apa? Operasi. Nah, cara yang bisa kalian lakukan adalah optimalisasi KU, nanti ada di akhir slide. Kemudian yang banyak kita temukan juga adalah spontaneous perforation pada neonate. Kita harus membedakan peritonitis pada bayi neonatus dan pada anak yang lebih besar itu berbeda. Kalau misalnya pada anak yang lebih besar, itu kita mengharapkan ada defense muskuler atau muscle rigidity, atau ototnya menjadi kaku. Tapi kalau pada anak-anak, apalagi neonate, ototnya itu masih sangat tipis. Jadi jangan berharap kalian akan bisa mendapatkan muscle rigidity atau defense muskuler pada bayi-bayi yang kecil atau pada anak-anak yang malnutrisi. Itu hampir pasti tidak kelihatan. Yang sulit juga adalah pada anak yang gemuk. Karena untuk biasanya lemaknya kan tebal ya, sehingga kamu melakukan pemeriksaan terhadap otot itu sedikit lebih sulit. Biasanya abdomennya merah, mengkilat. Mengkilat biasanya antara di bagian atas dan di bagian samping. Kenapa? Karena biasanya bawah dulu, karena biasanya BAB-nya, kalau memang bocor, BAB-nya keluarnya di sini atau isi ususnya yang menyebabkan dia iritasi itu ada di bawah, biasanya bawah merah terlebih dahulu, dan terutama di daerah umbilikus, karena daerah kulit umbilikus adalah daerah yang paling tipis. Penyebab utamanya adalah biasanya muscular deficiency. Bisa di mana aja lokasinya, tapi paling banyak di gaster dan di kolon. Selain itu juga bisa disebabkan oleh barotrauma akibat penggunaan nasal CPAP yang kurang tepat. Atau bisa juga karena prolonged obstruction, makanya bisa menyebabkan perforasi. Misalnya pada bayi-bayi yang atresia jejunum misalnya, tapi tidak dilakukan tindakan, tentu dia juga bisa peritonitis ya. Definitif terapinya eksplorasi. Terus kalau kalian ketemu pasien dan kalian foto hasilnya seperti ini adalah khas pasien dengan free air intraabdomen pada anak-anak. Ini posisinya tegak, yang di sebelah kanan posisinya datar. Kok tahu? Oke, karena pada posisi yang sebelah kiri, yang sebelah sini, kalian bisa lihat apa ini namanya? Air fluid level. Jadi batas antara udara dan cairan. Ya. Ini yang hitam-hitam ini semua adalah free air. Ini adalah liver yang terdesak ke bawah karena dia diposisikan duduk. Sementara pada foto yang sebelah kanan, udaranya mana? Ini. Kalau kalian lihat ini bayangan livernya juga tidak terlalu jelas karena livernya sendiri dalam posisi tidur sudah terdesak ke bawah akibat udara yang berada di atas. Gitu ya. Ini biasa disebut dengan football sign. Kemudian yang paling sering ini, necrotizing enterocolitis. Kalau ngelihat namanya necrotizing enterocolitis, apakah ini terjadi di kolon? Nah, dulu saya pikir juga gitu, zaman-zaman masih baru sekolah. Tapi ternyata salah ya. Necrotizing enterocolitis ini paling banyak di small bowel atau jejunoileal ya. Yang paling penting adalah faktor
faktor predisposisi. 1, asfiksia. Asfiksia ini sangat penting. Tanyakan dia langsung menangis atau enggak, sesek atau enggak. Kemudian ada gangguan jantung atau tidak. Hal-hal yang menyebabkan dia mengalami fase hipoksia. Kemudian berat badannya gimana? Rendah atau tidak? Prematur atau tidak? Ada penggunaan susu formula atau tidak? Nah, penyebab aslinya itu adalah karena memang intestanya ini belum imatur. Ya. Jadi kalau ada hitnya ini berupa asfiksia atau penggunaan susu formula, dia akan terjadi respon inflamasi yang berlebih sehingga menyebabkan apoptosis dan translokasi bakteri. Gejalanya apa biasanya? Kembung, NGT hijau, bisa hijau bisa sampai berdarah, kemudian bisa enggak BAB atau bisa juga BAB-nya berdarah. Ya. Pemeriksaan penunjangnya adalah dengan menggunakan X-ray abdomen yang frequent. Kalau di buku sebenarnya harus dilihat tiap 6 jam. Tapi kenyataannya kalau kita di Sutomo jelas nggak bisa ya tiap 6 jam ya. Jadi kita paling nggak foto setiap hari. Kemudian laboratorium mungkin yang berperan adalah LED dan tes darah samar. Karena biasanya kalau pada neck itu didapatkan darah pada feses-nya. Gambaran patognomonis necrotizing enterocolitis itu seperti apa? Ini loh, ada gambar. Kalau kalian melihat ini seakan-akan lining pinggirnya itu double. Jadi ini garis pertama, ini garis kedua, terus ini ada hitam. Hitam di dalamnya ini adalah udara yang disebut pneumatosis intestinalis. Kenapa kok bisa begini? Karena kuman-kuman yang melakukan translokasi bakteri ini adalah gas producing bacteria. Jadi dia menghasilkan gas. Selain itu karena siklus enterohepatik juga, di sini juga ada portal vein gas. Apakah kalau nggak ada ini bukan necrotizing enterocolitis? Biasanya kita sudah harus curiga kalau misalnya dia ada persistent bowel dilatation, fixed loop. Jadi kalau misalnya kalian foto hari ini sama foto besok, terus kalian terawang fotonya, itu seakan-akan ususnya posisinya tidak bergerak, gitu ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Sama, dekompresi terlebih dahulu, resusitasi, antibiotik, kultur, kemudian harus dirujuk nggak dok untuk operasi? Nah, sebenarnya untuk operasi itu syaratnya sulit, yaitu tahu kapan dia iskemi tapi belum pecah gitu. Sementara seringkali kita operasinya kalau sudah pecah udah pasti indikasi ya. Sementara menentukan dia iskemi tapi belum pecah itu memang agak sulit. Biasanya kita bisa sudah kira-kira oke, ini sudah perlu operasi adalah jika KU-nya terus-menerus jelek. Tidak perforasi tapi perutnya kemerahan, kemudian penanda labnya buruk. Itu baru kita oke, ini kayaknya kita maju aja nih daripada nanti sebelum anaknya drop dalam kondisi yang lebih buruk. Sementara konservatif itu biasanya dilakukan dengan hanya puasa dan antibiotik. Biasanya anaknya akan bisa membaik dengan sendirinya. Kalau kalian mau baca itu ada Bell's criteria untuk neck, itu juga akan sangat membantu. Dan seperti yang sudah saya bilang, kalau misalnya dia perforasi harus diapakan? Apa yang bisa saya lakukan first thing untuk menyelamatkan nyawa nanti ada di belakang. Kemudian intussusepsi. Intussusepsi ini memang peaknya 6 bulan sampai 2 tahun, itu yang klasik. Nyerinya kolik khas, anaknya akan kelihatan sekali fase tenang di antara 2 periode nyeri biasanya. Dan dia sangat berhubungan dengan rotavirus. Dan dapat didahului oleh upper respiratory ISPA atau diare. Gejalanya biasanya BAB darah lendir, kemudian nyeri kolik, saya bilang tadi, kemudian teraba massa kalau diberlakukan pemeriksaan fisik di abdomen bagian atas atau di area epigastrium, belum tentu distended, ya, belum tentu distended. Kadang-kadang bisa dapatkan densine. Densine itu adalah
kosongnya perut kanan bawah karena massa ini naik ke atas. Kalau sausage shape sign ya massa ini yang dipegang. Kadang-kadang kalau misalnya massa ini turun sampai ke anus, saat kita lakukan RT itu akan kita temukan Porsche-like mass. Maksudnya adalah seperti Porsche uteri. Ya. Jika pasiennya ini lebih dari 5 tahun, kita harus berpikir, wah ini kelihatannya ada penyebab lain yang disebut dengan pathologic lead point. Misalnya polip pada Henoch-Schönlein purpura atau vaskulitis. Ya. Imaging-nya dengan X-ray pasti foto polos, kemudian gold standarnya adalah ultrasound, dan kita bisa melakukan colon in loop untuk mendiagnosis sekaligus terapi. Ini adalah yang kelihatan kalau dia dalam tampilan transverse. Kalau transverse gambarannya target sign. Kalau dia longitudinal gambarannya pseudo kidney sign. Ini target sign, ini pseudo kidney sign. Kalau dari gambaran foto polos, itu yang tampak biasanya hanya sampai ke ileum aja. Karena mulai dari ICG sampai ke kolon, dia semua biasanya masuk ya. Dan pada kolon in loop didapatkan meniscus sign. Ini adalah segmen usus yang masuk ke dalam kolon. Kapan harus konservatif, kapan operatif? Konservatif di sini maksudnya bukan konservatif tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan tindakan non-operatif yang berupa biasanya hidrostatik enema atau barium enema. Jadi dari anus kita masukkan kalau ini pakai barium supaya intus septum yang masuk ini bisa didorong lepas. Atau bisa juga menggunakan NaCl. Tapi pilihan ini hanya bisa dilakukan pada pasien-pasien yang KU-nya masih baik, tidak ada peritonitis dan tidak kembung. Selain itu, semuanya kita sarankan untuk segera dilakukan operasi sito untuk mencegah bowel ischemia. Oke, kemudian inguinal hernia. Nyeri biasanya didominasi di daerah skrotum, karena terjepitnya memang di daerah cincin interna. Namun bisa disertai dengan abdominal discomfort atau kolik akibat obstruksi. Ya. Apa yang membedakan ini dari dewasa? Yang pertama, sebabnya. Kalau anak-anak itu penyebabnya adalah tidak menutupnya prosesus vaginalis. Jadi normalnya ini harusnya tertutup. Saluran ini adalah sambungan antara abdomen dan skrotum yang dulunya merupakan tempat lewat testis untuk turun. Kalau sambungan ini nggak menutup tapi kecil, jadinya hidrokel. Kalau dia nggak menutup dan besar, jadinya hernia. Kemudian, bedanya lagi dengan dewasa adalah kalau dewasa, biasanya hernia disebabkan karena kelemahan dinding perut. Misalnya pada pasien-pasien yang gemuk, kemudian dengan keluhan obstruktif uropati, atau dengan batuk-batuk lama, batuk-batuk lama, penyakit paru kronis, PPOK. Selain itu, pada anak-anak boleh dilakukan reduksi manual, tapi pada dewasa tidak. Kenapa? Karena kalau pada anak-anak, itu jarak antara cincin interna dan cincin eksterna itu masih pendek, serta masih elastis, sehingga masih boleh dicoba. Sementara kalau pada dewasa, karena jaraknya yang panjang, dikhawatirkan ususnya semakin terjepit bersama-sama di dalam, sehingga mengakibatkan morbiditas yang lebih besar. Gejalanya saya rasa udah tahu semua ya. Gimana, Vin? 5 menit lagi, Dok. Wah, masih banyak nih. Nggak selesai. Oke, lanjut. Oke. Imaging biasanya tidak diperlukan. Manual reduction boleh dilakukan pada pasien-pasien yang incarcerata, tapi tidak pada pasien yang strangulata. Ya. Ini adalah cara reduksi manual hernia. Jadi kalian posisikan cincin interna dan cincin eksterna dalam satu garis. Kemudian usus yang ada di luar dari sisi ipsilateral kita coba masukkan ke dalam secara perlahan. Pasien harus dalam kondisi tenang. Kemudian kakinya di posisi Trendelenburg, kalau bisa disedasi. Ya.
Kemudian Hirschsprung. Hirschsprung ini kalau misalnya pasiennya datang dalam kondisi dia sudah lebih besar, biasanya dia sudah terbiasa dan biasanya dia nggak nyeri. Nah, biasanya yang menyebabkan nyeri utama ini HAEK. Mungkin nanti Dokter Andi Dharma punya pandangan sendiri boleh, menambahi boleh dok. Karena HAEK ini enterocolitis ya, sehingga menyebabkan dia inflamasi hebat. Biasanya gejalanya berupa diare, eksplosif stool, berbau, demam, dan jangan lupa untuk menegakkan ini harus tahu dulu dia ini Hirschsprung atau bukan. Apakah dia dari riwayat BAP yang terlambat dan lain-lain. Ya. Peritonitis tidak selalu harus dioperasi. Primary peritonitis itu adalah peritonitis yang idiopatik atau spontaneous, ya, tanpa infectious process. Misalnya nephrotic syndrome, kemudian pada pasien-pasien dengan CAPD atau hepatic dysfunction. Sementara yang secondary seperti yang saya bilang, abdominal TB, appendicitis, whole organ perforation. Bagaimana membedakan peritonitis di neonat sama anak-anak yang sudah lebih besar, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini appendicitis nih. Appendicitis ini penyakit yang benar-benar 1000 wajah. Kalau ditanya sama Dokter Andi Dharma tadi, nanti Dokter Siska akan menyebabkan nyerinya. Tapi sejujurnya nyeri appendicitis ini tidak ada yang sama dan sering banget tidak khas. Karena semua anak punya cara sendiri untuk menyebabkan, untuk menjelaskan nyerinya itu begini atau begitu. Dan perlu diingat bahwa nyeri appendicitis ini bergantung pada lokasi appendiknya. Jadi bisa aja dia nyeri di daerah pelvis, bisa aja dia lebih nyeri di daerah umbilikal dan lain-lain. Gitu ya. Seandainya ini membingungkan, jadi ada satu tool yang dibilang pediatric appendicitis score. Namun ini hanya bisa dipakai pada pasien-pasien yang belum diberikan antibiotik. Ya. Dianggap appendicitis jika lebih dari 6. Mungkin ini bisa dipakai dan dibaca lagi nanti. Nah, yang penting dari abdominal trauma pada anak adalah hemodinamiknya stabil atau tidak. Kalau hemodinamiknya tidak stabil, kalian sebagai dokter umum harus menstabilkan hemodinamiknya. Ya. Kemudian karena tubuhnya kecil, jadi saat dia terkena force itu lebih memungkinkan dia untuk terjadi multiple injury. Kemudian higher possibility of hypothermia. Hati-hati. Nah, kunci suksesnya adalah stabilisasi berdasarkan stabilisasi hemodinamik. Dan harus dilihat untuk tiap kelompok umur itu targetnya berbeda-beda. Resusitasinya ialah dengan menggunakan cairan isotonik dulu, dilanjutkan dengan darah. Ya. Kemudian nanti kamu lihat dia kira-kira hemodinamik stabil enggak. Ini saya terburu-buru ini kurang 5 menit ini. Bentar, slide kayaknya masih slide berapa ya? Wow, masih slide 37, belum separuh, hampir separuh baru lewat separuh dikit. Oke, tak skip dulu. Nanti kalau itu nanti nanya aja ya. Iya dok, nanti bisa lebih. Manajemen, ya. Resusitasi cairan secara umum ya untuk pasien-pasien yang dengan nyeri abdomen, baik dia obstruksi atau peritonitis. Resusitasi cairan, dekompresi, dengan NGT, dengan Foley catheter, abdominal needle decompression jika perlu. Ini hanya dilakukan jika ada peningkatan tekanan intraabdomen. Apa itu dan bagaimana? Nanti habis ini jelaskan. Kemudian oxygen supplementation kalau diperlukan, termoregulasi, hati-hati triage of death. Kemudian berikan antibiotik jika dirasa perlu dan rencanakan rujuk jika diperlukan dalam kondisi yang stabil. Oke, tadi saya mau ulang sedikit. Axillary, oke, lewat. Nah, peritoneal drainage. Ini adalah biasanya tindakan awal yang dilakukan kalau misalnya pasien terlalu jelek untuk operasi. Seandainya kalian di daerah terus jauh dari mana-mana, nggak ada dokter bedah.
seharusnya sih kalian boleh melakukan ini karena ini adalah tindakan life saving ya. Caranya adalah dengan insisi kecil di 1/4 inci dari di daerah right lower quadrant. Kalau yang dipakai di luar negeri ini memang biasanya berupa penrose. Tapi sebenarnya kalau di sini kita pakai kateter supaya biasanya kalau di Sutomo sih kita cuci supaya source control, gitu ya. Kita masukkan selang, kita cuci supaya kalau memang ada perforasi cair BAB, kuman itu semua bisa keluar sehingga menurunkan infeksinya. Kapan sih kita boleh, apalagi sih yang harus kita waspadai adalah intra-abdominal hypertension atau abdominal compartment syndrome. Nah, ini sangat penting ya. Ini bisa terjadi karena ada peningkatan tekanan intraabdomen. Bisa disebabkan oleh intralumen atau ekstralumen. Kalau intralumen misalnya anaknya sangat amat kembung. Kalau ekstralumen biasanya bisa berupa free air karena perforasi atau asipes. Ya. Cara pengukurannya, nah ini harus bisa dilakukan. Ini sama seperti dewasa, cuman yang berbeda adalah seberapa banyak cairan yang dimasukkan. Cairan yang dimasukkan adalah 1 cc per kilogram berat badan. Ya. Dimasang kateter, kemudian di sini kalian masuk ke pasang 3-way untuk memasukkan 1 untuk NaCl-nya, 1 untuk memasukkan cairan sesuai berat badannya. Kemudian titik 0 ini berada setinggi buli-buli. Kemudian nanti kalian lihat seberapa tingginya. Jangan lupa karena ini adalah NaCl, hasil yang didapatkan adalah cm H2O. Jika memang dari sini kalian temukan bahwa dia ini abdominal compartment syndrome, ya, maka kalian boleh melakukan needle dekompresi. Ya. Tanda dan gejala abdominal compartment syndrome adalah biasanya hemodinamiknya jelek, urinnya sudah nggak keluar, abdomen sangat distensi, dan kamu tahu memang ada asites yang sangat banyak atau udara bebas ekstralumen. Ya. Dipasang di titik yang paling tinggi dengan avokat yang paling besar, dimasukkan 45 derajat. Ketika sudah masuk, benangnya kamu bagian dalam kanulnya ini kamu keluarkan, terus kanul yang hanya plastik ini kamu masukkan sehingga tidak mencederai usus. Ya. Kalau kayak gini dipasang nggak? Nah, kalau misalnya seperti foto yang sebelah kiri, kita bisa kira-kira harusnya dia nggak menyebabkan abdominal compartment syndrome. Sementara yang kanan udaranya sangat banyak. Tapi untuk memastikan, kalian harus ngecek dulu itu intra-abdominal pressure-nya seberapa. Kalau memang dia kira-kira sudah ACS, pasang aja kira-kira di daerah di bawah sifoid 2-3 cm, masukkan, arahkan 45 derajat, kemudian supaya udara bisa keluar dan dia bisa bernapas lebih baik, hemodinamiknya lebih baik. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Kasusnya mungkin next time atau kalau ada waktu. Terima kasih. Halo. Halo dokter. Iya. Nah, kasusnya aku potong karena aku kayaknya akan lewat banyak kalau tak pakai kasus. Siap. Nah, habis ini teman-teman sudah pada join di kuisnya.